apakah Yesus yang katanya adalah Tuhan, dia menciptakan langit dan bumi serta segala isinya? Oke, jadi begini, Yesus tidak menciptakan langit dan bumi karena Yesus anak Maria. Dan apakah mungkin Tuhan yang menciptakan saya, tetapi saya juga yang akan melahirkan Tuhan? Ini gimana ini? Tanya gini, kalau tanya cuma apakah Tuhannya bangsa Israel ala Abraham, Ishak, Yakub sama dengan Allah SWT? Kan itu aja, Nura. Berusaha, tapi jangan coba-coba tipu-tipu depan saya. Saya tahu original teksnya. Kena kau nanti. Tipu-tipu apa lagi? Ayo yang lain. Saya kan tadi Apa yang lain? Udah kesana dulu yang baru masuk. Kau nggak masuk ke otakku juga jadinya kau, Jakobus. Oke. Siapa yang menyalibkan Yesus? Yang menyalibkan Yesus? Orang Yahudi. Orang Yahudi. Siapa yang menangkap Yesus? Ya orang Yahudi. Wih. Bukannya orang Romawi, Pak. Romawi tinggal nangkap doang di bait di Taman Atas Getsemani. siapa tentara Romawi menangkap Yesus? Atas perintah imam kepala dari orang Yahudi. Jadi Romawi tidak ikut serta? Romawi hanya ikut serta karena takut nanti memberontak. Jadi pertanyaan saya, orang Romawi mana yang menerima Yesus sebagai Tuhan? Orang Romawi mana? Ya setelah Yesus terangkat banyak orang Romawi yang masuk Kristen sampai. Yang saya bertanya, pada waktu zamannya Yesus masih mengabarkan Injil. Orang Romawi mana yang menerima Yesus sebagai Tuhan? Banyak, kalau dibaca banyak. Ya ada 5 orang. Ya di mana? Kalau gitu sebutkan, saya akan cari di data saya. Di pasal berapa? Surat apa? Nomor berapa? Silakan, ayo. Ya, carilah sendirilah. Tante Google tahu pastilah. Tante Google tahu kok. Oke, saya cari ya. Dia bilang Tante Google ya. Tolong Bang Raja, udah saya mute. Tolong di apa dulu lah. Kalau tidak saya turunkan gitu loh. Aduh, Bang Raja, Anda kalau sibuk nggak usah naik dulu gitu. Nah, saya coba cari ya di Google ya. Tanya-tanya Tante Google. Orang Romawi yang menerima Yesus sebagai Tuhan. Pasti ada. Mana nih? Kok dia masih mencari ya? Kayaknya dia tahu. Oh ini ya. Longinus adalah seorang perwira pasukan Romawi yang menjadi percaya kepada Kristus setelah menyaksikan tanda-tanda besar dan mengagumkan saat Yesus disalibkan. Longinus doangnya. Nggak mungkin semua Iya. sekali. Iya di mana ini? Di mana? Datanya terdapat di Bible kalian apa enggak? Apanya? Loh, iya ini di mana keluarnya? Ini hanya di data referensi di dalam gitu loh. Datanya di mana? Yot, ada datanya. Saya tanya di dalam kitab Anda. Data apa? Data di mana orang Romawi menerima Yesus sebagai Tuhan? Ya tahu sama baca udah ada. Katanya nggak ada referensinya, sumbernya dari kitab Anda, tetapi dari lain, dari Oh, dari CNN. lain. Oh iya. Iya. Lo dari yang suci. Kalau kita umat Muslim membawa referensi dari global, coba. kalian selalu mengatakan itu hoax. Giliran kalian mengutip dari narasumber lain, kalian mengatakan itu valid. Pertanyaan saya, siapa yang menerima Yesus sebagai Tuhan? Ditunjukkan di sini cuma satu orang. Kata Ya, kau iya. banyak, cemananya? Aduh, Pak Jakobus. Nah, saya punya edukasi, data. Anak semua di semua anak Romawi yang terlibat masih. Itu semua yang curhat. Ya harus sedunia. Gua setelah apa berarti? Mau tulis semuanya. Lucu saya lihat orang-orang ini ya. Percaya saja apa yang dikatakan iya, apa yang dikatakan itu iya. Percaya saja. Mari ke fakta dengan konkretnya itu susah gitu loh. Percaya dengan Islam Gak usah percaya dengan agama Islam untuk apa. Sebenarnya begini, orang-orang sebentar. Orang-orang nggak perlu bang. Orang-orang yang mendapat hidayah dari Allah itu ditunjukkan dari kebenaran kitabnya sebelumnya. Oh begitu. Yesus tak pernah menjadinya Tuhan. Contohnya, saya pengen tahu sebenarnya sama Pak Pendeta yang S3, S4, S5. Di mana Yesus mengatakan dirinya Tuhan dan tak disembah Pak Jakobus? Di mana? Oh minta pernyataan Yesus. Ya. Minta pernyataan Yesus ya. Waktu Wahyu 1 ayat 8. Loh, Wahyu 1 itu siapa yang menulis? Itu yang si Sobya di depan Bapak. Izin ya. Jadi di Wahyu 1 ayat 8 itu original tertulis lege itu adalah kata kerja, bukan logos ya. Logos kalau Yohanes 1 itu tanda. Dan di 1 menggunakan kata lege. Lege itu kata kerja. Lege artinya berkat.
firman sabda. Jadi Yesus dikatakan akulah Alfa dan Omega, kata Tuhan Allah. Jadi yang Omega itu Allah, kan cuma kata G, bukan logos. Tanya pra. Apa gitu apa lagi? Lanjut ya. Nggak ditanggapin dulu pernyataan dari saudara saya Bang Ben. Oh, Beliau ini di bahasa original ini. ahli Ayo. bahasa. Iya, Bahasa loh, apa nih? buktinya yang dia baca tadi, kamu pikir bahasa apa? Bahasa Batak. Oh ya. Ya ditanggapin dulu, Bang Jakus. Lanjut, Ditanggapin yang lain. dulu. Saya ingin ditanggapin dulu. Tanggapin dulu. Iya kak, saya nggak ahli bahasa. Masalahnya bukan ahli bahasa. Lanjut. Terus kenapa Bang Jakobus dengan PD-nya itu adalah perkataan Yesus? Perkataan ya karena kita lihat tadi itu. Di mana di dalam Wahyu tinta merah? Di Wahyu 1 ayat 8 tentang di HP saya. Aduh. Ya, lanjut. Apa lagi yang membuat Yang ya, kedua, yang benar? apakah Yesus yang katanya adalah Tuhan, dia menciptakan langit dan bumi serta segala isinya? Oke, jadi begini, Yesus tidak menciptakan langit dan bumi karena Yesus anak Maria. Dia menciptakan firman yang ada di dalam Yesus Roh Kudus. Mengerti nggak? Jadi Tuhan ini yang menciptakan langit dan bumi ini, Sang Firman ini menumpang di dalam Firman. Di dalam Yesus. Bukankah Yesus ini Firman? Yesus Kristus adalah dirajmani yang anak Maria Yusuf. Pertanyaannya saya begini, Firman telah menjadi manusia. Nah, Firman ini adalah Yesus yang telah menjadi manusia, Tuhan yang menjadi manusia, betul? Bukan begitu. Firman Yesus Kristus penamaan bagi rakyat yang Mulanya adalah Firman. Firman bersama-sama dengan Elohim. Nah, Firman itu adalah Elohim. Elohim itu telah menjadi manusia. Ya, Firman. Oke, sekarang pertanyaan saya, Elohim yang telah menjadi manusia ini, apakah menumpang di dalam manusia ini atau bagaimana? Iya. Jiwa Yesus adalah Firman itu sendiri. Raganya? Raganya agak manusia, anak Maria. Jadi pada waktu Yesus disalib, raganya disalib, jiwanya kemana? Jiwanya keluar di dunia orang lain. Siapa yang mengeluarkan jiwanya? Ya, dia pergi sendiri kan, dia menyerahkan nyawanya. Terus siapa yang membangkitkan jiwanya? Lagi jiwa Sang Firman lagi hari ketiga. jadi jiwa Sang Firman membangkitkan si Firman. Jiwa Sang Firman mungkin yang Yesus membangkitkan Firman. Mulai di mana sih kembali kembali? Astagfirullahaladzim. Yang seperti ini yang membuat saya blunder. Ya benar, karena memang Kalau di Islam jelas. di Islam Begini apa? Bang Jakobus ya. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Allah itu yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Sebentar. Ya. Allah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Allah menciptakan surga dan neraka. Diciptakannya semuanya itu untuk tempat makhluknya kelak. Jadi segala sesuatu yang ada di muka bumi ini atas izin Allah. Jadi ketika Allah menciptakan manusia, dibentuklah manusia ini. Setelah itu mempunyai keturunan. Nah, keturunan ini akhirnya mempunyai keturunan lagi. Dan apakah mungkin Tuhan yang menciptakan saya, tetapi saya juga yang akan melahirkan Tuhan? Ini gimana ini? Tanya gini, kalau tanya cuma apakah Tuhannya bangsa Israel ala Abraham, Ishak, Yakub sama dengan Allah SWT? Kan itu aja, Nura. Sama nggak? Pertanyaannya jangan begitu, abangku. Harus begitu. Tuhannya, sebentar. Apakah Tuhannya orang Yahudi sama dengan Tuhannya orang Kristen? Berwujud. Ya sama. Silakan Pak Ben. Silakan Pak Ben. Tuhan yang disembah oleh Bani Israel bukan Tuhan yang pernah jadi manusia. Tidak ada satupun dalam perjanjian lama termasuk ajaran para nabi mengatakan bahwasanya Tuhan akan datang dalam wujud manusia untuk menebus dosa. Gak ada, Bang. Gak ada ceritanya. Kalau ada yang mengatakan bahwa Tuhan yang disembah Israel akan datang dalam manusia untuk mati konyol menebus dosa, saya pasti itu bohongan dan penipuan. Karena nggak akan mendapatkan dan itu dalam perjanjian lama. Ya. Begitu juga. Bentar, sabar. Begitu juga. Tidak ada satupun nubuat untuk Chief dalam perjanjian lama. Saya bongkar semuanya di sini. Oke. Kayaknya nih, ya udah sampingkanlah dengan Yesus itulah. Apakah SWT sama seperti Bapak YHWH?
Ayo, Anda kalau tanya Rabi Sael satu dari 4 itu Rabi Sael. Sabar. jawab lah, iya atau tidak, itu saja. Saya nggak butuh. Sebentar, Pak Jakobus. Jadi saya Ini kata Pak Yahudi mau pakai. tadi saya bilang saja. Ucap yang lebar gitu loh. Silakan terguncang. Nanti saya juga pakai dalam aja. Jadi tidak bisa bilang bahasanya Tuhan yang disembah oleh agama adalah Tuhan yang disembah oleh bangsa. Ya, makanya kenapa tidak dikatakan menceritakan sembah Tuhan Ibrahim, Tuhannya Ismail, Tuhannya Ishak, dan Tuhannya Yakub itu di Al-Baqarah. Itu ada di dalam Taurat, yaitu Surat 3 nomor 15 jelas di situ dibilang Elohi Abraham, Elohi Ishak, Elohi Yakub, Elohi Abu Tekem. Jelas itu sama itu ayatnya sih dari Al-Qur'an. Jadi asal ayat ya, bahkan juga di mana rasanya Tuhan Israel mengatakan bahwa kelak dia akan turun menjadi untuk mati oleh Kristus. Iya atau tidak gitu? Sama. Sebenarnya sama itu. Ayat Al-Qur'an sama ya dalam Syemot 3:16. Yakin kau kata sama, Ben? Iya. Sama, oke. Saya minta di dalam ayat di Tanak maupun di perjanjian lama di Bisa tahu di Al-Qur'an jelas dikatakan Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Ismail, Tuhannya Ishak, Tuhannya Yakub. Dan Tuhan nenek moyang ini persis dengan di dalam Syemot 3:14 tertulis Elohi Abraham, Elohi Ishak, Elohi Yakub, Elohi Abu Tekem. Persis ayatnya. Sekarang saya mana? Anda mengatakan Tuhan Bani Israel bakal datang dalam wujud manusia untuk menebus dosa. Mana Tuhan Bani Israel pernah mengatakan seperti itu? Coba kasih saya. bacalah kitab Yesaya. Di situ ada sebaran. Yesaya mana? Yesaya mana? Katanya kau Yesaya mana? Jadi Anda kalau gini loh Bang, Yesaya 5 sama saya Jawa gitu loh. Jadi kalau Anda bilang Yesaya, Yesaya, pasuk berapa, ayat berapa, ayat berapa, pasal berapa? Yesaya 5 ayat 3. 3 aja Bang. Bacalah. Kita nggak ada Coba perangkat. saja dibacain Nora. Yesaya berapa? 53 nomor 3. 5 3. Saya di bawah buku saya ya. Iya, bongkar. Aduh. Yang naik tolong dari pihak Kristen aja ya. Ini banyak kali yang muslim. Yang kalian typing aja gitu. Yesaya 53 nomor 3. Aduh. Dalam konteks ia tidak memiliki kecantikan atau kemegahan yang dapat menarik kita kepada dan tidak penampilannya yang membuat kita menginginkannya. Tidak menginginkan. Bisa dikatakan datang juga. Jadi hina tolak oleh manusia. Itunya. Mana lagi Tuhan datang di Indonesia? Aduh, jangan nomor 1 ayat. Yesaya 53 ayat 1 sampai ayat akhir. Diceritakan tentang penderitaan Israel ketika dia di pembuangan. Siapa kalau begitu ayat ini? Apanya? Itu menceritakan tentang Bani Israel di pembuangan, penderitaan Bani Israel. Ia di sini Bani Israel. Ia besar ini. Ia dihina dan hindari orang. Ia Israel kan? Aduh, Iya, dia di situ Bani Israel. Saya baca ya ayatnya ya, Ben ya. Dia dihina Cuma dan satu hindari ayat. orang. Ia Cari ayat satu, Israel. Pak. Aduh, botol. Nih, Benar Bang. Jangan Anda nggak bisa cari satu ayat terus mengabaikan ayat lain. Makanya saya minta Nora baca dari ayat 1 Saya minta 5 saya 53 ayat 3 ini loh. Oh tenang, kita baca Iya, ayat saya 53 dibaca semuanya. Iya, Iya, sebentar dulu Pak Jakobus. Kita bongkar di sini semuanya. Kita bongkar semuanya di sini nanti. Iya, sebentar Pak Jakobus. Kan dibacakan ini kitab suci Anda. Oke. Santai aja lah. Yesaya 53. Enggak, dari 1. Siapakah yang percaya Saya kepada bilang berita 53 yang kami dengar? ayat 3. Sebentar dulu. Kan kalian bilang baca satu Jangan perikop. terguncang. Ya saya baca Pasti di gua satu bongkar, perikop. tenang aja, jangan terguncang. Nah, dengarkan ya. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan berarti jelek. Semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Kalau dia Tuhan sendiri, Tuhan mana lagi nih? Ayo, baru ayat 1 udah kena Anda. Bangsa Israelnya. Diam dulu, Jakobus. Lanjut, Diam dulu Nora, kau. ayat selanjutnya. Ya. Ayolah. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Woi, kamplong. Nah, sejak kapan orang ketemu Yesus menutup mukanya? Ayo. Selanjutnya, tetapi Lanjut. sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Israel Sebentar di sini dulu, ada. Jakobus. Tenang, Oh, sabar. Jakobus. Diam dulu, Jakobus. Begini, Bang Ben, saya jadi teringat. Saya teringat ketika ada foto yang katanya
tidak menginginkannya, rupanya pun tidak semarak, dia tidak Iya, tampan, berarti men. cemana jeleknya itu. Iya, makanya. Kau dengar dulu nih, selanjutnya. Tetapi sesungguhnya, Ayo bongkar lah Ben. Katanya ahli ya bahasa. sebentar dulu Jakobus, Masa namanya ahli dibaca bahasa nih. begini loh. Sebentar dulu, iya. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Elohim. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan Iya. kepadanya dan oleh bulu-bulu kita Bentar, menjadi bentar. sembuh. Sabar dengan semua. Kita bahas Sabar, satu-satu. sabar, Nah, satu, sabar, di situ kan Jakobus. dikatakan dia tertikam dan diremukkan. Ini saya bacain ya. Iya. Di situ tertulis Iya. Wehu mehola Diam dulu, Jakobus. mipasha enu meduka meawono tenu selo musar ni parlanu. Jadi kata meholal itu dari kata halal. Halal itu bukan tertusuk, Bang. Terluka. Bukan Jadi dia tersobek terluka, itu. bukan tertusuk. Terus kata meduka. Meduka itu dari kata daka. Daka itu bukan diremukkan, Bang. Tertekan. Nah, jadi Salah terjemahan ya? Lanjut, Nora. Salah terjemahan ya. Oh, nggak salah. Orang itu terjemahan. Lanjut. Kita sekalian, ini kita, si Jakobus saja kali. Jakobus sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ini Ya, ada Tuhan menimpakan bentar, kejahatan lagi lagi. kepada Tuhan. Selamat malam. Oke, ya sebentar dulu Bang Tapi Pulma. Tuhan Sebentar. telah menimpakan kejahatan kepada dia. Kalau dia Tuhan tidak Ya. ada lagi yang menimpakan. Halo, Lanjut, Ben apa? Nah, lanjut, Nora. Sebentar Oke. Bang Polma, sebentar. Ini kan Ya, lagi baca. Sebentar dulu. Ya. Lanjut baca Ya. Nora, lanjut baca. Ya, sebentar ya. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak buka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti Oke. induk domba yang keluh di depan orang-orang Oke, yang stop. gunting bulunya, ia Satu tidak ayat. membuka mulutnya. Stop lah. Oke. Dia Kan tidak udah dia membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke kematian. Eli lama sabaktan, itu buka mulut nggak? Nggak ada lagi. Aku haus. Lanjut. Oke. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup dan karena Oke. pemberontakan umatku Kita lihat ia delapan kena ya. tulah. Jadi di situ dikatakan Ya. dan tentang nasibnya siapa yang memikirnya. Kalau kita lihat di original teksnya, di situ menggunakan kata doro, doro dan tentang keturunannya. Emang Yesus punya keturunan. Lanjut, gagal lagi. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik dan dalam hatinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Amin. Oke, Silakan, stop. Bang Ben. Ayat 9. Dan kuburnya di antara orang fasik, kalau nggak salah ya, Nora. Yes. Ah, di situ kalau kita lihat original teksnya tertulisnya Ashir Demotaf. Ashir itu bukan orang fasik tapi orang kaya dan kuburnya di antara orang-orang kaya. Kapan Yesus dikubur di antara orang kaya? Nggak ada ceritanya. Nggak ada. Sepuluhnya Bang Ben, ini yang paling drastis, Oh, yang iya, paling tenang. dagdikdukjer. Dasar ini. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Keturunan, itu ya, Bang jelas ya. Ben. Yireh, Zerah, Ya'arik, Yomim. Yireh, dia akan melihat Zerah. Zerah itu dalam bahasa Yunaninya itu sperma. Jadi keturunan biologis Zerah itu ya. Ya'arik, Yomim dari kata arak. Dari kata arak artinya sangat panjang. Yomim itu adalah bentuk jamak dari Yom, hari-harinya. Kapan Yesus panjang hari-harinya? 33 tahun udah mokat. Clear ya? Yesaya 53 bukan nubuatan untuk Jesus. Hei, Jakobus. Oh, Jakobus. Hei. Oh, Jakobus. Yesus punya Iya, keturunan. Tidak ada. Hah? Ya sudah, berarti bukan nubuatanmu Yesus. Tadi kan saya bilang itu apa Yesaya 53 ayat 3. Kalian sudah Itu mengucapkan dari ayat 1 sampai terakhir itu satu rangkaian cerita. Enak aja comot-comot. aturan cerita. Jangan comot-comot. Iya kan? Ah. Namanya manusia kan pasti walaupun seorang nabi Ya pasti lu ada berusaha, kekurangan. tapi jangan coba-coba tipu-tipu depan saya. Saya tahu original teksnya. Kena kau nanti. Tipu-tipu apa lagi? Ayo yang lain. Saya kan tadi bawa Apa yang lain? Udah aku sapa dulu yang baru masuk. Kau nggak masuk, kau takut juga jadinya kau Jakobus. Sebentar saya sapa dulu ya Bang Jakobus. Polma, B, apa nih? B Sitanggang,
Hutagalung, selamat malam. Halo Bang Hutagalung. Si Tanggang. Polma. Halo. Ya Bang Polma, silakan Bang Polma. Oh ya, siap. Tadi mau Terima nanya kasih Ito Nora yang cantik. Agama apa Bang? Jadi aku Kristen, karismatik. Oke. Oke. Ya, Karismatik. salam ya untuk semua ya. Oke, Nah, selamat damai malam. sejahtera Ya, bagi silakan. kita semua ya. Jadi Ya, saya mau silakan. menerangkan gini, ya. Kenapa Yesus tidak diterima sebagai Tuhan atas Bani Israel? Karena yang dilihat dari Bani Israel adalah konteks politik, yaitu bahwa Yesus harusnya yang lahir, yang datang itu sebagai raja atas Bani Israel adalah orang yang gagah perkasa, orang yang memiliki power secara pikiran manusia, orang yang mampu menaklukkan semua musuh-musuh Israel. Karena sejak zamannya Abraham, Ishak, dan Yakub selalu dikatakan aku adalah Allah yang perkasa. Begitupun sampai kepada Musa, ketika Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah penjajahannya, tanah Mesir. Selalu dikatakan aku adalah Allah yang perkasa. Memang dengan segala mujizat yang dibuat oleh Musa, yang dikerjakan Allah oleh Musa dan Harun, menunjukkan bahwa Allah yang perkasa ada bagi mereka. Di mana tandanya? Yaitu tiang awan dan tiang api. Yaitu roti mana yang diturunkan, yaitu burung puyuh sebagai daging yang mereka makan selama 40 tahun keluarnya mereka dari tanah Mesir. Nah, berbalik lagi dengan Raja Daud, berbalik lagi dengan Raja Salomo atau Sulaiman dalam konsep Muslim. Nah, ketika Yesus lahir, mereka tidak menemukan dari semua yang mereka idamkan secara raja bagi Bani Israel dalam konteks politik, maka terjadi penolakan atas Yesus sebagai raja. Sehingga apa? Sehingga Yesus tidak mereka akui oleh rabi-rabi Yahudi, oleh orang-orang Saduki, ahli-ahli Farisi, ahli Taurat. Di mana raja yang seperti kita idam-idamkan, mampu menaklukkan segala musuh kita. Nah, sehingga Yesus yang lahir di kota Nazaret itu, yang lahir di Yerusalem, tinggal di Nazaret, tidak mendapat posisi dia sebagai raja. Padahal dalam nubuatan Nabi Yesaya, nubuatan Yohanes, anak daripada Zakaria, ketika dikatakan persiapkanlah jalan bagi Yesaya mana Allah. bang yang menubuatkan bang? Lihatnya bang. Hah? Yesaya Yesaya mana, Bang, 55, nubuatannya? 56. Yesaya mana? Ah, itu kan nubuatannya Coba kepada Yesus sebenarnya. Jadi bukan konteks Israel dalam Israel tidak dalam penjajahan di Nabi Yesaya, tidak ada. Sorry, karena saya sambil jualan ya. 12.000 aja. Nah, jadi Belum saya tanggapi nih. Kalau yang hijab berapa? Oke, saya tanggapi ya. 18. Saya tadi bingung sama Bang Posma ini. Bang Posma ini sebenarnya ngomong tentang Tuhan apa ngomong tentang Mesias gitu loh. 30 ya. Mesias itu bukan Tuhan bang. Mungkin Nora bisa bacain itu Mazmur 2 nomor 2 Nora. Izin. Mazmur 2 nomor 2 ya, Bang Ben. Nah, jadi kita Sebentar harus Bang tahu Polma, dulu. Bang Polma, sebentar Kelar. biar dibaca dulu Bang Polma. Apa tuh? Bentar, Kamu abang dibaca ini dulu saya Mazmur 2. tadi bingung. Abang ini ngomong tentang Tuhan atau ngomong Mesias, ini rancu gitu loh. Karena dalam Bani Israel, Mesias itu pasti bukan Tuhan. Nah, ini dibacain Nora ini, bukti ayatnya. Silakan Nora. Ya. Mazmur 2 nomor 2. Ah, Aduh, jaringanku. Raja-raja di bumi bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Nah, Itu ya. melawan Tuhan dan Mesiasnya. Jadi yang Mesias itu pasti bukan Tuhan bang. Pasti bukan Tuhan. Jadi kalau Yesus disebut Mesias, fix dia bukan Tuhan bang. Karena nggak pernah Tuhan mengatakan dirinya adalah Mesias bang. Ya, makanya saya bingung ini. Dari tadi abang ini ngomong apa? Ngomong Mesias atau ngomong Tuhan gitu? Campur aduk semua. Saya bingung gitu. Jangankan diterima sebagai Tuhan bang. Yesus sebagai Mesias saja gagal bang. Gagal bang. Dari sisi silsilah gagal dia bang. Jadi Mesias bang. ada.